yang akan kita bahas bermacam-macam ya. Jadi mulai dari, karena kita akan mendapatkan image berdasarkan berbagai sensor, maka kita akan membahas sedikit tentang sensor itu sendiri yang menggunakan cahaya dengan frekuensi yang berbeda-beda. Kemudian kita juga akan membahas soal human visual system, digital images, dan kamera image acquisition. Ada 4 yang mungkin akan kita bahas hari ini. Ini diambil dari buku Gonzales materinya. Ya. Jadi untuk apa namanya pengambilan citranya itu sendiri, kita membutuhkan ada at least 3 komponen. Ya, pertama objek, ya objek yang akan kita ambil. Jadi kita sebetulnya ingin membuat citra apa. Misalnya di sini ada satu pemandangan scene, ada tree, kemudian juga ada cahayanya, ya. Kemudian juga ada sensornya. Jadi kalau sensornya adalah mata, maka citra yang terbentuk adalah citra yang sifatnya persepsi. Ya, kalau kita menggunakan kamera, maka kita bisa melihat bentuk citra dalam satu bentuk yang fisik, ya kelihatan ada citra yang dalam bentuk matriks ya misalnya. Kemudian dari sumber sensornya sendiri, kita bisa melihat bahwa itu merupakan cahaya ya yang menyinari objek yang menjadi interest buat kita. Ya. Itu merupakan suatu elektromagnetic spektrum. Jadi itu bisa mulai dari cahaya yang panjang gelombangnya pendek sampai panjang gelombangnya panjang. Jadi kalau yang kita menggunakan kamera itu sama dengan mata kita, jadi kita bisa melihat warna ya, misalnya bisa melihat warna, bisa melihat bentuknya ya. Nah itu terdiri dari satu spektrum warna dari panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer atau frekuensinya antara 7 10 pangkat 14 Hz sampai 4 kali 10 pangkat 14 Hz. Nah, selain itu kita juga punya bermacam-macam sensor lainnya. Jadi sensor ada yang menggunakan gelombang pendek, ada yang menggunakan gelombang panjang. Ya, jadi umumnya misalnya sensor-sensor yang dipakai untuk biomedical itu biasanya menggunakan apa namanya yang panjang gelombang pendek. Tapi kalau sensor-sensor seperti misalnya untuk remote sensing gitu ya, itu menggunakan gelombang yang lebih panjang, misalnya seperti itu. Nah ini juga kalau Anda dulu di SMA belajar fisika kan juga bisa menghitung satu panjang gelombang itu rumusnya adalah sama dengan kecepatan cahaya dibagi dengan frekuensinya. Ya. Kemudian cahaya itu sendiri terdiri dari partikel-partikel yang tidak bergerak ya, yang disebut sebagai foton ya. Dan rumusannya bisa kita lihat bahwa ada panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan cahaya, dan kita bisa menghitung panjang gelombangnya. Nah ini yang disebut sebagai, ini yang disebut sebagai panjang gelombang adalah panjang dari satu gelombang yang lengkap ya, ini yang disebut sebagai panjang gelombang ya. Nah, untuk melihat sumber-sumber cahaya itu ada 2 macam sumber cahaya. Yang pertama yang disebut sebagai monokromatik, artinya bahwa sensor itu mengeluarkan cahaya yang tidak berwarna. Jadi dia merupakan citra yang kita peroleh nanti merupakan satu gray level image ya, jadi hanya dari putih sampai hitam. Misalnya ada juga citra yang sifatnya diperoleh dari sensor akromatik ya, yaitu yang berwarna ya. Jadi nah itu tadi kita bisa lihat bahwa spektrumnya itu kalau berwarna itu antara 400 sampai 700 nanometer ya. Nah di situ yang menjadi interest kita biasanya adalah
energi yang dikeluarkan oleh sumber atau sensor itu, kemudian juga energi yang diterima, ya. Kemudian juga ada yang disebut sebagai aspek brightness. Brightness itu adalah mungkin dalam bahasa Indonesianya tingkat kecemerlangan, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ada bagian-bagian dari citra itu yang warnanya terang, yang warnanya gelap, ya, seperti itu. Nah, kalau di dalam dunia nyata itu apa namanya, degradasi dari terang ke gelap atau gelap ke terang itu continuous dan panjang sekali. Mata kita sendiri tidak bisa melihat seluruhnya, hanya terbatas, ya. Hanya terbatas. Jadi kalau kita menjatuhkan citra yang warnanya putih seperti citra matahari, maka biasanya bisa dibiaskan dalam bentuk pelangi. Makanya kalau lagi habis hujan, kita sering melihat ada pelangi. Itu adalah yang asalnya dari sinar matahari juga. Nah, untuk brightness sendiri, kita mengenal ada dua terminologi di sini adalah subjective brightness dan brightness adaptation, ya. Yang disebut sebagai subjective brightness itu tadi saya sudah katakan bahwa tingkat keredupan cahaya sampai keterangan cahaya dalam bentuk yang asli itu sangat lebar, ya. Mata kita hanya melihat bisa sebagian yang kita sebut sebagai batas skotopik dan fotokopik, ya. Nanti kalau kita bicara skotopik itu adalah citra yang redup, ya, yang redup. Kalau fotokopik citra yang terang. Jadi kalau citra yang redup itu misalnya bisa kita lihat citra yang di capture pada waktu misalnya maghrib, ya. Jadi kita ngelihat ada seperti bayangan aja, itu ada orang lewat atau gitu. Kalau fotokopik itu pada siang hari, karena itu kita bisa melihat warna dengan baik, ya. Nah, sebetulnya intensitas yang masuk ke dalam mata itu tingkat kecemerlangannya atau brightness-nya itu bersifat logaritmik, ya. Jadi degradasi dari redup ke terangnya itu sifatnya logaritmik. Kita bisa mengenali satu perubahan tingkat kecemerlangan terbatas, misalnya dalam sampai 10 perbedaan atau 32 perbedaan. Lebih dari itu kita sudah sulit untuk melihatnya, ya. Karena itu kita sering juga menggunakan brightness adaptation. Jadi mata manusia itu melakukan adaptasi untuk membedakan degradasi tingkat kecemerlangan, ya. Jadi yang bisa kita lihat itu range-nya tidak terlalu lebar, ya. Nah, batasnya itu yang disebut sebagai antara skotopik dan fotokopik. Nah, ini kalau kita lihat sensor atau sumber cahaya itu bisa macam-macam, ya. Sebetulnya kenapa kita ada semacam organisasi sebetulnya yang mengurus tentang illuminance ini yang disebut sebagai International Commissions on Illumination. Sebetulnya karena setiap sumber cahaya itu ada namanya di sini juga, ya. Itu memancarkan spektral yang berbeda, ya. Powernya itu berbeda. Jadi di sini bisa dilihat bahwa misalnya di sini kita lihat ada CIE Illuminance D50 itu adalah seperti ini. Jadi untuk spektral misalnya ini adalah spektral visible-nya, ya. Jadi untuk warna-warna merah, biru dan lain itu kira-kira powernya itu berapa besar. Jadi berbeda-beda. Jadi kita bisa menggunakan sumber cahaya itu menurut keperluan kita, ya. Tadi ada, nah ini. Jadi kenapa kita melihat berbagai illuminance, karena kita ingin melihat spektral, ya, spektral power distribution-nya. Jadi kita ingin memilih yang mana. Nah, kemudian kita masuk ke human visual system. Ini beberapa reference yang bisa Anda lihat, ya. Di sini
kalau kita sebut sebagai citra, sebetulnya citra itu bukan satu bentuk benda yang fisik ya, tapi merupakan persepsi ya. Kenapa persepsi? Karena di sini sebetulnya ada stimulusnya. Stimulusnya itu tadi adalah cahaya ya juga. Selain itu ada sensor ya atau indera yang merekam, dan kemudian kita bisa mendapatkan satu persepsi. Jadi yang disebut sebagai stimulus di sini adalah cahaya, inderanya bisa mata atau kamera, kemudian citranya itu sifatnya persepsi. Ya, tapi kalau kita menggunakan kamera, maka citra itu bisa kemudian bentuknya bisa kita lihat ya nanti dalam bentuk misalnya citra digital. Ya. Nah ini bagaimana manusia itu menerjemahkan apa yang dilihat, itu sebetulnya dasarnya adalah dari cahaya yang masuk ke mata kita ya. Jadi apa namanya, lensa mata kita itu sifatnya seperti lensa di dalam fisika itu, jadi ada fokusnya, ada objeknya, kemudian bisa dilihat di mata juga. Di dalam fisika kita belajar bahwa citranya menjadi terbalik, tapi karena kita manusia mempunyai kemampuan untuk bisa membalikkan kembali. Jadi di sini citra masuk ke mata, kemudian citranya itu dibentuk di retina, nanti kita akan lihat penampang matanya sendiri, kemudian diterjemahkan secara biologis, kemudian dikirim ke otak dan diproses, kemudian kita mempunyai persepsi yang visual. Jadi kita melihat satu gambaran objek. Nah, ini adalah penampang lintang atau cross section dari satu mata manusia. Jadi di sini sinar itu masuk melalui apa namanya lensa mata, melalui iris. Jadi kalau iris itu, kalau misalnya sinarnya terlalu terang, biasanya irisnya mengecil ya. Jadi kita seperti silau gitu. Tapi kalau gelap maka mata bisa terbelalak besar gitu. Nah, ini kemudian sinar masuk jatuh ke retina, kemudian diterima oleh beberapa sensor yang ada di retina. Jadi di sini ada yang disebut sebagai fovea. Di fovea ini nanti ada sensor yang disebut sebagai cones, dan di seluruh retina ini ada yang disebut sebagai rod sensor, dan kemudian ada bagian juga yang blind. Jadi kalau masuk ke bagian blind maka kita tidak bisa lihat. Nah, kemudian di sini jadi cahaya masuk, kemudian masuk ke retina ya. Selanjutnya ada yang disebut sebagai sinyal biologis di sini yang menerjemahkan apa yang kita lihat dan mengirim ke otak sehingga kita bisa mempersepsi visual yang kita lihat. Itu seperti itu prosesnya ya. Jadi di sini sebetulnya apa namanya, yang mempersepsi adalah otak kita. Jadi otak kita yang bisa menerjemahkan apa yang kita lihat ya. Nah, ini kenapa kita bisa melakukan itu, karena apa ya? Karena retina itu terdiri dari sensor-sensor, banyak sensor-sensor optik. Jadi misalnya yang cone itu bentuknya seperti ini ya. Jadi seperti kerucut. Kalau rod itu seperti batangan gitu ya. Dan yang batangan ini banyak, jumlahnya banyak pada seluruh retina. Kalau yang cones ini hanya ada pada bagian fovea. Ya, jadi kalau kita lihat maka akhirnya bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa di yang disebut sebagai cones ini ada di bagian fovea, yang disebut sebagai rod itu ada di seluruh bagian retina ya. Di sini kira-kira bentuk absorpsinya seperti ini ya. Nah, ini adalah yang tadi disebut fovea. Jadi di sini sebagian besar dari cone itu ada di bagian fovea,
yang di tempat lain itu sebagian kecil, sedangkan bagian rods itu ada di seluruh bagian retina, ya. Seperti itu. Kemudian ini adalah bagian blind spot. Jadi kalau kita ada cahaya masuk di blind spot, kita tidak dapat menerima atau menginterpretasi informasinya. Jadi itu yang disebut sebagai mungkin buta warna, ya. Jadi, nah ini adalah proses apa ya namanya proyeksi dari satu gambar yang kita lihat, kemudian dia akan diproyeksikan dalam bentuk terbalik, tapi kemudian kita bisa menerjemahkannya sebagai itu adalah satu pohon kelapa. Di sini juga ada vokalnya. Jadi kadang-kadang mata manusia juga kalau sudah tua dia melihatnya berbeda dari yang muda. Atau kalau matanya sakit juga ada yang menjadi berbeda apa yang dilihat dengan orang normal, ya. Nah, di sini ada beberapa penyakit. Jadi kalau yang ini adalah yang misalnya untuk rabun jauh, rabun dekat, ini sebetulnya cuma focal plane-nya saja yang letaknya berbeda sehingga dia tidak bisa melihat dengan cukup baik. Dan kalau normal adalah seperti ini, ya. Jadi dia persis di daerah fovea di sini, ya. Nah, kemudian juga ada yang rabun dekat, rabun jauh, ya. Kemudian juga ada yang disebut kalau untuk orang tua presbiopia, terus atau astigmatism. Jadi kalau stigmatik itu satu poin itu diterjemahkan dalam satu poin image, ya. Tapi kalau astigmatis itu dia satu poin itu bisa mungkin lebih dari satu. Jadi seperti apa ya namanya, menjadi gambar menjadi tidak jelas, ya. Dan kita bisa menggunakan bantuan kacamata atau lensa, ya, menurut atau dioperasi bisa juga, ya, diperbaiki. Nah, ini yang disebut sebagai brightness adaptation. Jadi apa itu? Jadi kalau misalnya kita melihat ada satu degradasi kecemerlangan, ya, dari gelap sampai ke terang, ya. Maka kita bisa melihat bahwa ini sebetulnya warnanya sama dari ke sini sampai ini sama. Tapi kalau kita lihat sepintas sepertinya kalau di dekat daerah yang gelap ini dia lebih putih, kalau di dekat dia lebih dengan yang terang dia menjadi kelihatan lebih hitam. Padahal sebetulnya warnanya sama, ya. Jadi ini juga merupakan gejala yang ditemukan oleh Benz, ya, di sini. Jadi kalau actual intensity-nya adalah seperti ini, sebetulnya yang perceived intensity-nya atau yang kita terima seolah-olah menjadi seperti ini, ya. Jadi di sini menjadi lebih gelap sebelah sini, kemudian yang di sebelah sini lebih terang, yang di sini lebih gelap, ya. Di sini kelihatan gelap, di sini lebih terang, ya, lebih terang. Kemudian di sini gelap lagi, lebih terang lagi, seperti itu. Kemudian ini yang disebut sebagai simultaneous contrast, ya. Nah, kalau kita melihat ada background gelap, ada daerah yang lebih terang, ya. Kemudian ada background yang terang dan gambar sebetulnya di sini lebih gelap dari sini, ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat ini seolah-olah gambar yang backgroundnya terang ini lebih gelap daripada gambar yang backgroundnya gelap. Padahal ini warnanya adalah sama sebetulnya, ya. Jadi ini yang disebut sebagai simultaneous contrast. Jadi kita melihatnya seolah-olah yang kita lihat itu berbeda, padahal sebetulnya sama. Jadi kalau kita lihat sebetulnya warnanya sama, ya. Kemudian juga misalnya kita melihat seperti ini, ya. Ini seolah-olah ada 4 objek yang terpotong. Sebetulnya di sini karena ada square, ya, square yang warnanya putih. Di sini ada circle yang warnanya putih juga. Nah, di sini kelihatannya panjangnya berbeda, padahal sebetulnya cuma ininya aja yang ditukar, dirubah letaknya, ya. Padahal panjangnya sama. Kemudian ini juga kita bisa melihat seperti
gambarnya itu ada aspek geometrinya, padahal sebetulnya ini terletak pada satu bidang yang sama. Ya. Jadi itu adalah perceive mata manusia, ya, efek dari kita melihat. Ya. Nah, ini lebih lagi contohnya, ya, coba kita lihat A dan B. Kalau Anda lihat begini, pasti kita bisa melihat bahwa bagian A itu lebih gelap dari bagian B, kan? Gitu. Tapi sebetulnya ternyata sama, ya, warnanya sama, cuma karena dia ada benda yang menutupi, seolah-olah ini yang A itu menjadi lebih gelap daripada B, padahal warnanya sama ini, ya, seperti itu. Nah, sebetulnya jadi dari mata manusia itu juga sering misinterpret, ya, bisa terjadi kesalahan, apalagi kalau bendanya bergerak, ya. Jadi ini orang bergerak berputar ke arah apa, ya, dari kanan ke kiri, tapi nanti dia akan berbalik dan kelihatannya juga tetap sama, gitu, ya. Kapan dia berbalik? Ini kadang-kadang saya suka melihat gambar ini berkali-kali. Kadang-kadang pada satu saat tiba-tiba dia berbalik. Kadang-kadang dia lama sekali baru dia berbalik, ya, karena pengaruh mata kita yang mempersepsikan. Nah, ini dia kan balik, ya. Tapi di saat yang lain dia anunya berbeda, gitu, ya. Jadi seperti itu. Nah, kita akan masuk ke pembahasan images, ya, tapi di sini mungkin mulainya dengan bagaimana merekam, ya. Jadi kalau misalnya tadi ada objek, ada cahaya, kemudian ada sensor, ya, maka dia bisa direkam seperti ini. Jadi imaging system di sini ini bisa merekam dengan resolusi yang tinggi. Ini disebut sebagai resolusi spasial. Jadi di citranya itu dibagi menjadi grid-grid yang sangat halus sehingga objeknya seperti ini. Tapi kalau kita mempunyai sistem yang kesanggupan untuk membuat resolusinya lebih kasar, maka gambar yang seperti ini akan menjadi seperti ini, ya. Nah, kemudian tingkat keabuannya juga berbeda, ya. Di sini kelihatan lebih continue, lebih smooth, ya. Di sini agak ada jigsaw, ada greget-greget gitu, ya. Seperti itu. Nah, di sini akhirnya kita bisa membahas soal apa itu citra digital. Jadi kalau citra yang kita lihat di dunia nyata itu sifatnya kontinu. Tapi kalau kita mau memproses citra, apalagi mau diproses dengan komputer, maka kita membuat citra yang kontinu itu menjadi digital dulu. Caranya seperti apa? Di sini maka citra digital itu bentuknya nanti seperti matriks. Di sini disebutkan matriks, ya, di mana ada grid, ya. Jadi matriksnya tergantung lebar atau sempit, ya. Kalau sempit dia merupakan resolusi spasialnya tinggi, jadi jumlah pikselnya lebih banyak, ya. Piksel itu merupakan elemen yang terkecil dari matriks itu. Yang disebut sebagai elemen matriks itu adalah piksel, yaitu picture element, jadi elemen dari citra, ya. Nah, itu disebut sebagai proses sampling. Jadi kalau untuk resolusi spasial ada sampling. Sampling itu artinya membagi menjadi grid-grid sesuai dengan resolusi yang kita inginkan, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan nilai pikselnya sendiri, ya? Nilai pikselnya sendiri itu disebut sebagai fungsi XY. XY itu adalah koordinatnya. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y, ya. Jadi satu kotak kecil itu dia mempunyai fungsi XY. Fungsinya itu adalah yang disebut sebagai brightness atau tingkat kecemerlangan. Yaitu merupakan suatu proses kuantisasi. Nah, kuantisasinya seperti apa? Kalau sampling tadi kita bisa bikin citra 128 kali 128 atau 256 kali 256 atau 16 kali 16. Sedangkan kalau kuantisasi itu adalah
brightness-nya. Brightness juga tergantung intensitas itu disimpan di dalam sejumlah bit berapa. Jadi kalau di dalam MATLAB kita kenal satu pixel itu disimpan dalam 1 byte. 1 byte itu kira-kira adalah 8 bit. 8 sehingga nilai keabuannya bisa sebanyak 256 ya, atau kalau diterjemahkan dalam angka menjadi antara 0 sampai 255 ya. Jadi jumlahnya adalah 256. Nah, ini adalah citra digital yang kontinu itu begini, tapi kalau sudah jadi digital jadi dia seperti ada apa? Ada diskontinuitas ya. Jadi ada jigsaw ya, seperti itu. Kemudian 5 juga seperti itu. Ini yang nilainya 0 ini 5 ya. Nah, ini adalah contoh kalau resolusinya cukup tinggi, 16 kali 16, maka citra cemara ini menjadi lebih halus daripada kalau resolusinya 8 kali 8. Jadi ini ada efek jigsaw-nya juga di sini. Kemudian resolusi intensitas itu juga begitu. Jadi kalau di sini sebetulnya warnanya ada 4, di sini warnanya 2 ya. Sebetulnya ini berarti bahwa detail yang warnanya 4 lebih baik kan daripada yang detail warnanya 2. Ini juga gini, ini juga lebih menggambarkan gambar yang aslinya daripada kalau yang resolusinya rendah. Nah, ini kalau kita melakukan scanning jadi ada satu gambar, terus kita scan untuk garis ini saja dari A sampai B ya. Kemudian kita lihat sebetulnya di sini ini warnanya putih ya. Kalau warnanya putih itu artinya intensitasnya tinggi. Jadi kalau kita pakai bit yang 8 bit berarti nilainya 255 ya. Jadi dia tinggi. Kemudian di sini ini gelap, tetapi kalau sudah di bagian tengah dia meningkat, kemudian dia gelap lagi, maka bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kalau kemudian kita sampling, akhirnya jadi bentuknya kotak-kotak begini. Nah, di kotak ini akan ada nilai dari intensitas ya. Ini terbentuklah citranya. Dari sini ini contoh citra 1 dimensi. Kalau 2 dimensi ada arah horizontal, ada arah vertikal. Jadi ini sampling ya. Sampling dibentuk grid-grid di sini. Ini dengan lebar tertentu sehingga nanti resolusinya adalah sejumlah elemen arah horizontal dan elemen arah vertikal. Sebetulnya pengaruh resolusi spasial pada proses citra apa? Kalau resolusinya tinggi, maka untuk menyimpan citra itu kita membutuhkan storage yang lebih besar daripada kalau yang resolusinya rendah. Ya. Begitu juga kalau intensitas resolusinya tinggi, maka jumlah dari bit yang dipakai untuk menyimpan citra itu menjadi lebih banyak. Ya, itu kira-kira, dan itu terus berpengaruh pada proses ya, bisa lebih lama, bisa lebih cepat tergantung dari resolusi ini. Ya. Nah, ini jenis resolusi. Jadi misalnya kita lihat citra ini dikatakan resolusi spasialnya itu adalah 300 dpi dot per inch ya, di jumlah dotnya per inch-nya adalah 300, maka gambarnya clock-nya menjadi lebih bagus ya, continue seperti citra continue ya, walaupun ini citra digital. Tapi kalau misalnya jumlah dotnya 72 dpi ya, 72 dot per inch, maka gambarnya menjadi lebih, jadi kayak ada informasi yang hilang ya di sini. Kalau di sini sampai detiknya itu kelihatan ya, di sini ada yang hilang ya, seperti itu. Nah, selain resolusi spasial, ada yang disebut sebagai resolusi intensitas, tadi sudah disebutkan, atau sebetulnya disebut sebagai resolusi brightness atau tingkat kecemerlangan. Jadi di sini kalau kita pakai yang 8 bit, maka yang kalau nilainya
0 maka gambarnya gelap. Kalau nilainya tinggi 255 gambarnya adalah terang ya, putih seperti ini. Nah, ini kalau resolusi intensity ini maka kalau misalnya kita mempunyai satu citra maka ukurannya misalnya M kali M kali N. M itu X-nya, N itu Y-nya. Biasanya juga dibuat sama tapi bisa juga tidak sama ya. Kemudian itu di-encode ke dalam L discrete intensity level. Nah, L di sini contohnya yang tadi adalah 256 ya. Jadi kalau M kali N-nya itu misalnya yang 128 kali 128. Jadi untuk digital image ya itu intensity-nya adalah sama dengan 2 pangkat K. Jadi kalau 8 bit itu jadi 2 pangkat 8 itu adalah 256. Maka intensity-nya itu di-encode menjadi antara 0 sampai L-1. Jadi 256 dikurang 1, 255. Ya. Ini sebetulnya bisa dinamik dan jumlah yang disimpan adalah sebesar M kali N kali jumlah bitnya. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh kalau intensitasnya tinggi dan intensitasnya rendah ya. Jadi di sini kalau intensitasnya tinggi itu sampai tulang rusuknya kelihatan di sini. Ini sebagian dari tulang belakang ini sampai dekat kepala. Sampai giginya juga kelihatan ya. Ini kalau resolusi intensitasnya 16 ya. Ini 16 cuma. Nah, kalau 4 maka hilang, nggak ada. Ya. Jadi kalau resolusinya brightness-nya itu makin sedikit atau makin range-nya makin kecil, maka informasinya juga banyak yang hilang. Ya. Kemudian di sini jadi tadi sudah dibahas juga kalau kita menggunakan MATLAB biasanya intensitas itu disimpan dalam 8 bit ya kalau nggak salah. Jadi sebanyak 256 itu yang paling sering dipakai. Kemudian pengaruhnya pada proses-proses pengolahan citra yaitu pada lamanya proses atau besarnya storage yang diperlukan ya. Kemudian ini soal distorsi. Seperti yang dibahas kemarin ya tentang kalau nggak salah ada contoh gambar yang mengandung distorsi ya. Jadi misalnya blur gitu. Blur itu sebetulnya disebabkan oleh karena waktu kita mengambil gambar itu sensornya bisa bergerak ya, bisa juga atau ada pengaruh yang lain juga yang bisa membuat seperti itu. Jadi distorsi itu baik geometrik maupun radiometrik itu bisa disebabkan oleh waktu kita merekam atau sensornya atau ada problem di sensornya. Ya, jadi di sini kalau contoh geometrik itu misalnya juga bisa terjadi kalau misalnya kita melakukan foto dengan jarak ya, jarak ataupun bentuk yang berkelok-kelok, maka gambar yang kita peroleh juga akan mengalami distorsi ya. Jadi kalau misalnya dia bentuknya harusnya kotak, maka kita rekam dengan gerakan yang tidak lurus ya atau bergoyang, maka dia bentuknya jadi seperti ini. Jadi kita perlu melakukan apa yang disebut sebagai koreksi geometrik. Ya, jadi koreksi geometrik itu bisa rotasi, bisa skala, bisa translasi, ya, bisa seperti itu. Bisa juga tidak beraturan. Jadi kita perlu melakukan satu proses registrasi yang lebih baik.
Kemudian bentuk distorsi yang lain adalah radiometrik, ya, radiometrik. Jadi di sini kalau radiometrik ini maka sebetulnya distribusi intensitasnya yang tidak tepat. Jadi misalnya kita memotret satu lapangan, ya, lapangan itu rumput gitu ya. Rumput itu kan satu namanya satu objek yang sama adalah rumput. Tetapi di dalam citranya nanti gray level yang kita peroleh itu tidak hanya satu gitu ya. Misalnya kalau rumput itu misalnya sekitar 20 atau 25 gitu ya. Tidak semuanya 25, tapi itu bermacam-macam dan itu bisa disebabkan juga pada akibat adanya gangguan di atmosfer. Misalnya hujan ya. Atau misalnya ada kabut ya. Maka itu bisa mempengaruhi hasil gray level yang kita peroleh di dalam citra. Ini ada pertanyaan-pertanyaan nanti aja ya. Nah, kemudian jadi problems itu bisa pada kamera ya, bisa pada luar kamera. Salah satu contoh ya yang pernah terjadi gitu di misalnya sensor remote sensing ya, sensor satelit yang merekam data permukaan bumi. Jadi di situ dia terdiri dari banyak detektor ya. Kalau ada satu detektor yang rusak ya, maka akhirnya ada pada hasil gambarnya ada satu garis yang warnanya hitam. Itu berarti secara teratur jaraknya. Jadi yang lain normal berapa garis, kemudian baris itu hitam lagi. Nah, itu biasanya kalau yang seperti itu detektornya rusak. Jadi yang kerusakan itu bisa ada pada sensor maupun pada atmosfer ya. Yang bisa mempengaruhi gambar yang kita peroleh. Kemudian image acquisition. Nah, ini terutama yang ahli fotografi ya, yang suka motret, ini biasanya tahu trik-trik gimana mengambil gambar. Saya sendiri nggak punya hobi fotografi ya, Anda bisa. Ya. Jadi kalau ngambil gambar, yang pasti Anda tidak boleh bergerak ya, harus firm ya. Kemudian juga Anda harus mengatur misalnya fokusnya. Anda juga harus mengatur jaraknya, ya seperti itu ya kira-kira, supaya menghasilkan gambar yang baik ya. Nah, ini untuk mengambil gambar yang kamera digital ya. Kemudian ini kita akan lihat lagi tentang spatial dan intensity resolution ya. Jadi di sini misalnya ini adalah satu gambar ya. Satu gambar dia ada spatial resolution. Jadi Anda masih ingat ya, spatial resolution itu akibat dari sampling. Jadi grid. Jadi kalau gridnya halus, maka dia hampir kelihatan seperti citra yang kontinu. Ya. Kemudian juga intensitasnya. Jadi kalau intensitasnya itu cukup besar ya, tidak terlalu kecil, maka informasinya detailnya juga akan kelihatan. Ya seperti itu. Nah, ini adalah contoh, misalnya ini yang disebut sebagai pixel ya, yang merah-merah itu. Kemudian itu pixel size-nya itu tergantung dari resolusinya ya. Kalau resolusinya makin tinggi, maka pixel size-nya itu makin kecil ya, image size, pixel size-nya. Kemudian ini juga ada contoh warna yang gelap, warna yang grey, warna yang gelap, dan warna yang putih itu juga mempunyai brightness yang berbeda-beda. Kemudian pixel neighbor, ya, ini juga penting ya, pixel neighbor. Jadi kalau di dalam algoritma nanti ada
pengaturan, ya misalnya apakah itu untuk melakukan peningkatan kualitas ataupun untuk melakukan proses klasifikasi, maka kita ini yang disebut sebagai for neighbor. Jadi ini adalah pixel yang di tengah. For neighbor itu adalah pixel di atas, di bawah, dan di sampingnya. Kemudian kalau dia itu 8 neighbor, ya, maka tidak hanya atas, bawah, samping, tetapi juga yang diagonal. Jadi ini adalah 8 neighbor, ini adalah 4 neighbor. Sebetulnya ini untuk untuk menggambarkan satu konektivitas. Jadi apakah 4 tetangga yang nilainya sama-sama 0 atau sama-sama berbeda hanya beberapa tingkat keabuan, atau Anda bisa membuat deskripsi sesuai dengan algoritma yang Anda butuhkan, ya. Kemudian di sini juga 8 neighbor, ya. 8 neighbor itu tadi sudah dijelaskan, ya. Nah, sekarang ada kemudian konsep adjacency dan connectivity, ya. Jadi di sini adjacency itu adalah pixel-pixel yang berdekatan. Kalau connectivity itu adalah apakah dia belongs to the same regions, ya. Misalnya contohnya di sini kita ambil yang nilainya 1 tapi berkaitan dengan 4, ya. Ini contohnya seperti ini. Kalau 8 tetangga ya contohnya seperti ini, ya. Nah, kalau misalnya kita punya gambar seperti ini, ya. Terus kita ingin menggambarkan connected komponen berdasarkan 4 tetangga dan berdasarkan 8 tetangga. Kalau di sini kita bisa lihat bahwa ternyata kalau kita hanya pakai 4 tetangga, kita dapat 2 region saja, ya. Ini adalah berdasarkan 4 tetangga. Kenapa ini putus? Karena ini dekat sama sini, tapi dia tidak 4 tetangga. Kalau ini 8 tetangga, ya. Maka kalau dengan 8 tetangga kita hanya punya 1 connected komponen, ya. Karena ini jadi 1. Ya, seperti itulah, ya. Kira-kira kegunaan 4 tetangga dan 8 tetangga. Jadi kita bisa menggunakannya untuk proses segmentasi ataupun proses filtering, ya. Nah, di sini juga disebutkan bisa juga apakah dia berdekatan atau tidak, ya. Kalau berdekatan itu kalau di union maka dia jadi 1, kalau tidak maka dia tetap disjoint, ya. Dia tetap disjoint karena tidak berdekatan. Kemudian ada konsep juga, konsep distance, ya. Jadi kalau distance itu banyak sekali, ya. Ini saya sebutkan contoh, tapi banyak yang lain. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat distance antara P dan Q, ya. Kita mau pakai cara apa? Apakah kita mau pakai Euclidean, ada Manhattan, ada. Kemudian di sini hanya ada 2 contoh, ya. Kalau Euclidean maka dia merupakan akar dari perbedaan absis X dan Y-nya, ya. Tapi kalau kita menggunakan city block distance maka kita melihat perbedaan dari X dan Y-nya, ya, dijumlahkan. Bukan square root lagi, ya, seperti itu. Masih banyak distance yang lain. Nah, distance ini untuk apa? Ya, jadi kalau misalnya Anda nanti melakukan proses clustering misalnya, clustering ya berkaitan dengan distance. Kalau 1 pixel itu berdekatan dan intensitasnya sama, maka dia kalau clustering nggak harus berdekatan, ya, tapi kalau dia nilainya intensitasnya itu sama, maka dia belongs to the same cluster, ya. Nah, kalau kita menggunakan segmentasi, kita juga menggunakan distance, ya. Kalau di clustering juga distance artinya kalau dia berdekatan dan nilainya sama, maka dia belongs to the same cluster. Kemudian
ada operator plus, minus, dan multiply. Ya. Salah satu contoh adalah misalnya kita menggunakan apa yang menghitung vegetation index ya, vegetation index. Vegetation index itu biasanya dihitung merupakan pembagian antara saya lupa jumlah dari band 3 tambah band 4 dibagi band 4 dikurang band 3 misalnya. Nah, itu juga operasi matematik ya. Jadi biasanya indeks vegetasi itu dengan menjumlahkan citra 2 buah band ya. Tapi kalau misalnya kita ingin melihat perbedaan ya, maka sebetulnya ada satu daerah gitu berubah gitu. Kita bisa melihat perubahannya dengan menggunakan selisih atau rasio. Jadi ini gambar ini dikurang gambar ini ya. Kalau nilainya 0 berarti gambarnya nggak berubah. Tapi kalau ada nilai yang tidak sama dengan 0 maka ada gambar berubah. Biasanya kita pakai threshold juga. Kalau perbedaannya tuh lebih besar dari sekian maka berubah ya. Sama dengan rasio. Jadi kalau rasio kalau dia gambarnya sama persis rasionya 1 maka tidak ada perubahan. Tapi kalau rasionya berubah tidak sama dengan 1 maka gambarnya berubah seperti itu ya. Jadi operasi matematik itu juga bisa dilakukan pada citra. Nah, ini salah satu contoh ya, misalnya di sini ada hutan, tadinya hutan kemudian hutannya ditebang, maka nilai ini berubah. Kalau ini dikurangkan dengan ini maka nilai-nilai di sini akan nilainya tidak sama dengan 0, tapi kalau ini mungkin nilainya 0 ya. Jadi akhirnya yang tidak sama dengan 0 bisa dikenali sebagai perubahan ya. Nah, ini kalau operator or and not ya. Jadi misalnya contohnya ini. Jadi pertama kali kita cluster dulu, sudah cluster, kemudian kita set jadi hanya 2 objek, background dan ini. Kemudian dari sini kita lakukan end proses, maka kita akan hanya mendapatkan jaringan paru saja. Ini salah satu cara juga yang bisa dilakukan ya. Kemudian kita masuk ke bagian World to Image System Transformation. Nanti pertanyaannya belakangan kita jawab ya satu-satu. Jadi di sini sebetulnya objek yang kita rekam atau kita foto itu ada di 3 dimensi. Jadi kalau 3 dimensi di ruang 3 dimensi itu X, Y, Z ya. Kalau kita lihat citra ya, sebetulnya citra itu matriks ya. Karena matriks dia cuma 2 dimensi, jadi cuma X, Y ya. Maka untuk memudahkan orang menghimpitkan sumbu X, Y ya antara world koordinat dan kamera koordinat ya. Jadi hanya Z-nya saja yang berbeda ya. Kemudian kita ingin melihat hubungan antara artinya sifat kamera itu seperti apa. Jadi antara hasil foto dengan dunia nyatanya. Jadi ini seperti ini, titik X, Y, Z yang di sini ya. Itu kalau diproyeksikan ke citranya maka dia ada di sini ya, ada di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa membangun satu segitiga yang sama dan sebangun ya. Mungkin itu tidak tepat tapi sama dan sebangun sehingga sisi-sisinya bisa merupakan rasio. Itu dulu waktu SD atau SMP saya belajar itu ya. Terus nah, seperti ini ya. Jadi ini lambda, ini Z minus lambda, jadi ini ya Z-nya. Kemudian ini X-nya, X dari world, ini X dari kamera ya. Maka kita bisa punya rumus yang seperti ini. Jadi min X per lambda sama dengan X per Z minus lambda. Ya. Dan kemudian dengan cara yang sama,
kita juga bisa membuat X sama dengan lambda ini dikurang ini, Y juga seperti ini. Nah, ini nanti kita akan buktikan dari proses yang berikutnya, ya. Jadi di sini sebetulnya sebelum kita masuk ke sana, ya, kalau kita ingin melakukan translasi dari objek ini, ya, misalnya translasi itu kan dipindahkan, ya, ini kita masih pakai objek 2 dimensi, maka rumusnya adalah X aksennya X ditambah TX, ya, ini adalah TX adalah perbedaannya dan E tambah T ini. Kalau misalnya kita memperbesar, ya, maka X barunya adalah skalanya dikali dengan X-nya. Kalau rotasi, maka X-nya menjadi cos dan Y-nya menjadi sin-nya. Seperti ini, kita kalau mau melihat objek itu berpindah, kemudian kita pengen tahu koordinat barunya berapa, kita ngitungnya seperti ini. Tetapi kemudian kalau misalnya kita di teknik computer graphics, ya, atau untuk memudahkan, ya, misalnya orang melompat ke depan kemudian berputar dan kita ingin melihat sebetulnya dia sekarang berada di titik mana, kan ngitungin titiknya kan banyak sekali, jadi manusia itu titiknya sendiri sudah banyak. Setiap titik itu kita mesti cari. Pertama dia lompat, berarti translasi. Kemudian dia berputar, kemudian dirotasi. Untuk mempercepat proses itu, maka kita menggunakan yang disebut sebagai homogeneous coordinate system. Ya. Nah, homogeneous coordinate system, maka kalau translasi itu jadi seperti ini. Jadi ini merupakan translasinya, di sini merupakan skalanya, di sini merupakan kosin dari perubahannya, ya. Nah, sebetulnya itu untuk mempermudah proses, ya. Selain mempermudah proses juga untuk bisa menghitung koordinat di kameranya, ya. Sebenarnya dari 3 dimensi ke kamera itu apa sih yang hilang? Z-nya kan nggak ada, jadi informasi image itu kita nggak tahu depth-nya itu seperti apa, kedalamannya seperti apa. Tapi kalau kita pakai ini, kita bisa tahu kedalamannya, ya. Nah, ini adalah yang disebut sebagai perspective transformation, ya, dari objek yang world coordinate system ke kamera system itu transformasinya seperti ini, di mana lambda adalah fokusnya, ini minus ini karena gambarnya terbalik, ya, tadi. Jadi misalnya kita punya satu Cartesian, ya, X, Y, Z, maka W homogeneousnya seperti ini. Jadi tinggal dikalikan dengan satu nilai K, ya. Jadi ada koordinatnya ada 4 ditambah 1 dengan nilai K. Atau kalau kita nggak mau pakai nilai K, kita bisa pakai nilai 1 aja. Ya. Kemudian kalau kita mau menghitung Cartesiannya, maka ini semua dibagi dengan ini. Ya. Nanti kita lihat dari mana datangnya ini. Ya. Jadi misalnya kita ingin menghitung koordinat homogenis dari satu sistem kamera, ya, itu dikalikan dengan ini kan, ya, maka dapatnya adalah ini. Maka kalau kita mau tahu koordinat kameranya, maka nilai ini dibagi dengan nilai yang keempat ini, ya, semua dibagi dengan ini, ya. Jadi nilainya adalah seperti ini, dan ini sama dengan nilai yang kita lihat di gambar depan, lambda ini. Coba Anda lihat di gambar depan nilainya akan sama. Jadi ini yang disebut sebagai hubungan XY dan XYZ. Jadi XY ini adalah image-nya, ya. XYZ ini adalah dunia ini, dan disebut sebagai kamera basic mathematical model. Nah, ini di mana di koordinat kamera memang yang dipakai XY saja, tapi kita punya ini yang namanya depth, ya, kedalaman dari nilai titik-titik yang ada di situ. Jadi sebetulnya kalau
Kalau kita lihat gambar satu citra itu sebetulnya gambar itu 2 dimensi, tapi kita bisa lihat bahwa ada satu titik atau objek yang letaknya di bagian belakang. Nah, itu bisa kelihatan dari nilai setnya, ya. Jadi ini menarik sebetulnya, ya. Jadi saya juga dulu pernah mendalami ini. Oke, ini mungkin akhir dari ini, ya.